Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom sidang jemaat beserta seluruh umat yang menyaksikan video ini. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Saat ini saya percaya kita semua sudah benar-benar mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari saat ini kita mau satukan hati kita mau berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kebaikan-Mu kami boleh rasakan sampai saat ini Tuhan. Kalau kami boleh ada berdiri di hadapan-Mu Tuhan, mempersembahkan hidup kami percaya itu semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Mari saat ini kami membuka setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap pribadi kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu, kuasa-Mu nyata di tempat dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sama-sama kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah
Ya, berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku, Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. tak habis-habisnya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. pertolongan-Mu besar, setia-Mu Di sepanjang hidupku. naikkan syukurku Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru Tuhan, Selalu baru dan tak pernah terlambat. pertolongan-Mu besar, setia-Mu besar, setia-Mu Di sepanjang hidupku. Mari saudara kita lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Naikkan syukur, naikkan Syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu oh, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari saudara kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, selalu baru berkat-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat dalam hidup kami. Untuk saat ini Tuhan, kami mau bersujud di hadapan-Mu. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Mari saudara, lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku Tetap setia. oh, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Mari sekali lagi. Telah melihat semua kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir
berjuang, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami mau selalu setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima setiap firman. Baharui setiap hati kami, baharui setiap pikiran kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Biarlah mata kami selalu tertuju padamu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau selalu Menyenangkan hati-Mu. mataku tertuju padamu, Segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku kami mau serahkan ke dalam tangan. ku serahkan padamu. Bimbing kami Tuhan, Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa.
hati, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari senangkan hati Tuhan. Katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Itulah kerinduan kami, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati kami di dalam pemahaman Alkitab, agar kami boleh memahami firman-Mu, mengerti isi hati-Mu, dan menyenangkan Engkau. Terima kasih. Roh Kudus, urapi kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bersama dengan istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam pendalaman atau pemahaman Alkitab pada hari ini. Kita akan membaca Kitab Ulangan pasal 6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu, Ya, dan untuk takut akan Tuhan Allah kita. Tuhan memerintahkan supaya kita takut akan Tuhan dan melakukan segala perintah-Nya terus, supaya senantiasa baik keadaan kita, dan supaya Ia membiarkan kita hidup. tujuannya supaya kita sendiri jadi baik. Ya, terus Seperti sekarang ini. ya, Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu. kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah-Nya Dengan setia. dengan setia. Jadi kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita menjadi benar, kelakuan kita benar, hidup kita benar. Sebenarnya ketika kita beriman kepada Kristus lewat darahnya Tuhan Yesus, maka kita dikatakan dibenarkan dengan cuma-cuma oleh darah Kristus. Dibenarkan cuma-cuma, ya, cuma-cuma, gratis. Kita disebut orang benar kalau kita beriman. Tetapi iman itu sendiri artinya harus dilanjutkan dengan mentaati segala perintah Tuhan. Segala apa yang Tuhan inginkan, kita akan menjadi benar ketika kita melakukan perintah Tuhan, taat. Kalau kita tidak taat, tidak melakukan, itu tanda bahwa kita bukan orang yang beriman. Iman itu sendiri kalau tidak disertai perbuatan iman, itu adalah iman yang mati, iman yang kosong. Jadi kita perlu mentaati perintah Tuhan. Kita perlu melakukan apa yang Tuhan inginkan, perintahkan.
sehingga kita disebut orang benar. Kamu jadi benar kalau kamu melakukan perintah Tuhan. Puji Tuhan. Pertanyaannya, apakah bangsa Israel itu melakukan perintah Tuhan? Apakah bangsa Israel takut Tuhan? Apakah bangsa Israel akhirnya mengasihi Tuhan? Alkitab berkata, bangsa Israel tidak taat. Bangsa Israel mengeraskan hati. Bangsa Israel tidak setia. Sehingga bangsa Israel yang harusnya menerima begitu banyak janji Tuhan, begitu banyak hal-hal yang baik, negeri perjanjian yang berlimpah-limpah susu, madu, dan hasilnya tidak dinikmati oleh bangsa Israel karena tidak setia, tidak taat, tidak melakukan. Mereka mengeraskan hati, kata Alkitab. Mereka mengeraskan hatinya. Coba kita baca Ibrani 3 ayat 7 sampai ayat 13. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jangan keraskan hati seperti dalam kegeraman. Terus, pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Akhirnya bukan berkat, tapi dimurkai Tuhan. Karena mengeraskan hati. Terus. Dan berkata, selalu mereka sesat hati. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Mereka itu bangsa yang selalu hatinya sesat, tidak mengenal jalan Tuhan. Terus. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Mereka tidak masuk dalam tanah perjanjian, ke tanah perjanjian. Ini karena mengeraskan hati untuk tidak taat. Padahal Musa mengatakan harus kamu mengasihi Tuhan, setia pada Tuhan, taat kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan, supaya kamu benar. Ketaatan itu banyak untungnya. Ketidaktaatan itu banyak kerugiannya. Mereka bangsa yang mengeraskan hati. Jangan kita tiru. Bangsa Israel ini mengeraskan hati sehingga mereka tidak mau taat. Setelah menentang titah Tuhan, itu adalah bangsa Israel. Coba kita baca itu. Ulangan 1 ayat 26. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Menentang titah Tuhan Allahku. Terus. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, ini bangsa Israel menentang titahnya Tuhan. Terus. Karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir. Tuhan itu maha baik, dibilang benci. Pada Tuhan itu tidak ada kebencian, kasih yang agung, begitu kasihnya kepada manusia, kepada bangsa Israel, sehingga dikeluarkan mereka dari negeri perbudakan di Mesir. Terus untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, terus supaya dimusnahkan. Yeremia 32 ayat 33.
mereka membelakangi aku Ya. dan tidak menghadap kepadaku. Coba nih, bangsa yang keras tengkok, kepala batu. Jangan kita tiru. Makanya Tuhan berfirman bukan hanya pada bangsa Israel pada waktu itu, tapi pada waktu kini, sekarang kepada gereja Tuhan. Tuhan pesan hal yang sama. Jangan keraskan hati. Seperti bangsa Israel. Ya, sehingga mereka disumpahi oleh Tuhan. Mereka tidak masuk ke negeri perjanjian. Tidak bisa menikmati berkat, di mana di sana banyak sekali, berkelimpahan sekali buahnya, anggurnya, susu dan madunya. Itu tidak dinikmati bangsa Israel. Kekerasan hati menghilangkan berkat Tuhan. Tidak ada berkat bagi orang yang keras hati. Dan mengeraskan hati ini, mengeraskan hati manusia, salah satu strategi daripada iblis. Iblis itu mengincar hati manusia. Ya, karena hatinya ini adalah pusat roh. Itu tidak ada hubungannya dengan organ jasmani. Tapi saya berbicara hati. Dan Tuhan Yesus sendiri berbicara banyak tentang hati. Alkitab berbicara banyak tentang hati. Hati yang jadi pusat roh manusia. Kalau hatinya baik, baik seluruh keadaanmu. Kata firman Tuhan. Jadi kita harus hati-hati, jaga hati kita. Jangan sampai hati kita menjadi keras. Karena kalau hati keras, pasti menentang Tuhan. Pasti tidak melakukan firman Tuhan. Pasti tidak mendapat berkat. Dan itu tipu daya iblis. Supaya orang-orang Israel, bahkan untuk kini kita secara rohani, bangsa Israel rohani, yang awalnya adalah bangsa kafir. Karena penolakan bangsa Israel, berkatnya pindah kepada kita. Tapi kita harus hati-hati. Jangan tiru. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus, jangan tiru, jadikan Israel itu satu contoh. Ya. Contoh 1 Korintus 10 ayat 11. Tolong kita baca. Semua ini telah menimpa mereka. Ya. Sebagai contoh. Terus. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan. Jangan kita tiru. Jangan mencontoh yang buruk dari bangsa Israel. Suka menentang. Suka melawan. Keras hati. Dan itulah maunya iblis, supaya manusia hatinya menjadi keras. Jangan mengeraskan hati. Ini pesan Tuhan. Ya, jangan. Sebab orang yang mengeraskan hati kehilangan kepekaan kepada Roh Kudus. Tadi Ibrani 3 mengatakan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Tapi bangsa Israel sudah tidak peka kepada Roh Kudus. Dan banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di akhir zaman ini juga menjadi tidak peka lagi kepada Roh Kudus. Karena beberapa di antaranya sudah tertipu oleh iblis, mengeraskan hati. Hati menjadi begitu keras. Kita semua perlu hati yang baru. Kita semua perlu roh yang baru. Supaya hati kita tidak menjadi batu. Seperti lapisan yang tadi saya ceritakan pada tulang yang retak atau patah. Membatu. Mengeras.
Dan problem yang terbesar daripada bangsa Israel ini adalah bahwa hatinya itu sangat membatu, keras. Kita perlu tahu, hati yang keras itu tidak terjadi sekejap dalam satu malam. Dia berproses pelan-pelan. Setiap kali kalau orang mendengar firman Tuhan dan menolak, itu mengeraskan hati. Setiap kali firman Tuhan datang, 3 kali, 4 kali, 5 kali, akhirnya satu waktu dia tidak lagi bisa membedakan ini firman Tuhan, ini suara Roh Kudus, ini bukan. Inilah bahayanya daripada mengeraskan hati. Ulangan 1 tadi, ayat 12, mereka menentang. Jadi ketika seorang anak Tuhan datang firman Tuhan, untuk dia taati, untuk dia berdamai, untuk dia mengakui kesalahannya, untuk dia memperbaiki kelakuannya, kalau dia tidak mau, dia itu menentang Tuhan tanpa sadar. Kalau kita tidak mau memaafkan orang lain, kita menentang Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, hendaklah kamu saling memberikan pengampunan. Mengampuni seperti Bapa mengampuni saya. Seperti Bapa yang sempurna memberi hujan pada orang yang tidak benar dan juga pada orang yang benar, demikian juga kita harus memberikan apa yang baik untuk orang yang tidak benar kepada kita. Ketika kita mengeraskan hati dan tidak pernah mau mengampuni, tidak pernah mau berdamai, itu sama kita menentang Roh Kudus, menentang firman Tuhan, menentang Tuhan sendiri. Mungkin kita tidak pernah pikirkan sebelumnya, ya. Tapi ketika saya baca, saya jadi terperanjak, ngeri, terkejut saya. Ternyata kalau saya tidak taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya, itu sama dengan saya menentang Roh Kudus, menentang Tuhan. Dijauhkan Tuhan dari kita. Ya, kita harus percaya Tuhan. Kita harus percaya firman-Nya. Kita harus taat kepada firman-Nya. Bangsa Israel itu sama sekali tidak percaya. Coba kita baca Ulangan 1 ayat 32. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Ya, kamu tidak percaya. Bangsa Israel itu sudah melihat mujizat, keluar dari negeri perbudakan di Mesir, baru keluar tidak lama disusul oleh tentara Firaun begitu banyak. Mereka terjebak. Di depan ada laut Teberau, di belakang banyak tentara Firaun. Mereka cuma di tengah. Tuhan membuat keajaiban. Laut itu terbelah 2, berdiri seperti dinding-dinding batu, dan mereka semua melewati lorong itu. Mereka lihat mujizat. Mereka lihat tangan Tuhan yang kuat untuk menolong mereka. Mereka melihat air keluar dari batu karang. Mereka menyaksikan bagaimana tiap pagi mereka bisa menerima manna. Mereka mendapat pemeliharaan daging burung-burung puyuh. Tapi bangsa ini adalah bangsa yang dekil. Berapa banyak Tuhan berikan kepada kita. Kita sakit, disembuhkan Tuhan. Kita dipelihara Tuhan. Sampai hari ini Tuhan pelihara, Tuhan tolong keluarga kita, anak kita, cucu kita.
Lalu Tuhan perintahkan kita untuk melakukan sesuatu dan kita tidak mau melakukan, itu sama dengan kita tidak percaya Tuhan. Kita menentang, kita mengeraskan hati. Dan oleh karena itu Tuhan berkata, bangsa ini tidak akan masuk ke dalam tempat perhentianku. Firman Tuhan keras, supaya dia lebih keras, lebih kuat dari hati yang keras. Ya. Coba kita baca Ulangan 1 ayat 32. Tetapi walaupun demikian, Ya. kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepada Tuhan Allah. Ya, terus Yang berjalan di depanmu, berjalan di depan Tuhan itu memimpin mereka, tiang awan, tiang api. Terus di perjalanan untuk Ya. mencari tempat bagimu, iya. Terus di mana kamu dapat berkemah. supaya kamu bisa berkemah dengan baik, terlindung dari panas terik, hujan, dingin. Terus Dengan api pada waktu malam, ya, dan dengan awan pada waktu siang, ya, supaya waktu siang hari, panas hari tidak bisa menyengat kulit bangsa Israel. Terus untuk memperlihatkan kepadamu ya, jalan yang harus kamu tempuh. nah, supaya bangsa itu dipimpin oleh Tuhan sendiri. Mereka tidak percaya, mereka menentang. Coba kita baca Ibrani 3 ayat 18 dan 19. Dan siapakah yang telah ia sumpahi Ya, bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? disumpahi, siapakah mereka yang tidak masuk tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Bukankah mereka yang tidak taat? Kenapa tidak taat? Mengeraskan hati. Terus Demikian kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. tidak percaya. Ini buat bangsa Israel. Tapi saudara, buat kita, Tuhan bilang waspada. Waspadalah supaya kita tidak mengeraskan hati. Saya berdoa supaya setiap kehidupan istimewa jemaat yang saya layani, tidak satupun yang tidak percaya dan mengeraskan hati. Ya. Ibrani 4 ayat 1. Sebab itu, baiklah kita waspada, Kita waspada, kata Tuhan. Ya, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. ya, jangan ada satupun di antara kita ketinggalan. Terus, Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya Ya. masih berlaku. ya, terus, Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, Ya. sama seperti kepada mereka. sebenarnya bagi bangsa Israel dan kita sama. Kabarnya kabar kesukaan, kabar baik, kabar berkat. Terus, Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. jangan sampai firman Tuhan ini yang diberitakan saat ini tidak bermanfaat. Jangan sampai firman Tuhan yang selalu kita dengar tidak bermanfaat. Terus Karena tidak bertumbuh bersama-sama tidak bertumbuh. Terus oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. ya, ayat yang ketiga. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, Ya, seperti yang ia katakan. yang beriman masuk ke tempat perhentian. Iman yang disertai perbuatan. Iman itu sebenarnya ketaatan. Ya. Terus Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, ya, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. ya, Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. ya. Terus Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, ya, dan Allah berhenti pada hari ketujuh Ya. dari segala pekerjaannya. ya, Dan dalam nas itu kita baca
mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Mereka tidak masuk ke tempat perhentianku. Ya, Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. ya, Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu ya, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. tidak taat, keras hati, pembangkang, tidak percaya, tidak masuk rencana Allah. Terus, Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, ya, yaitu hari ini, hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman ya, dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini, ya, terus, jika kamu mendengar suaranya, ya, janganlah keraskan hatimu. hari ini jangan keraskan hati. Saat ini dengar firman Tuhan, jangan keraskan hati. Ya, jangan keraskan hati. Jangan seperti bangsa Israel, percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, maka berkat akan mengalir dalam kehidupan kita. Saya percaya semua orang mau diberkati, semua orang mau merasakan damai sejahtera, semua orang mau mengalami perlindungan Tuhan. Apalagi masa-masa sekarang ini. Ini semua seluruh bangsa mengalami masa kesulitan yang hebat. Kita butuh Tuhan. Manusia mana yang bisa mengatasi corona ini? Nggak ada. Pendeta jadi korban, dokter jadi korban, petugas medis banyak jadi korban. Siapa yang bisa mengatasi? Nggak ada orang jago. Di Manado saja barusan pendeta korban COVID. Cuma dibungkus, pasti dikuburkan. Nah. Ya. Kita butuh Tuhan. Siapapun kita membutuhkan Tuhan. Ya. Kita baca tadi Ibrani 4 sampai di ayat berapa? Ayat 8. Ya. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Suatu hari lain. Ada hari yang lain yang Tuhan siapkan untuk kita. Kalau lihat peta zaman, maka hari perhentian, hari ke-7, itulah kerajaan 1000 tahun damai. Kalau Allah bekerja 6 hari pada awal, menciptakan alam semesta, menciptakan dunia ini, langit dan bumi, dan segala isinya, dan menciptakan manusia pada hari ke-6, manusia Adam. Kemudian hari ke-7 Allah berhenti, beristirahat, ingin bersendah gurau, bercakap-cakap dengan Adam. Itu istirahat, dia tidak kerja apa-apa lagi. Tapi itu cuma berlangsung tidak lama. Berapa waktu kita juga tidak tahu. Itu pada peta zaman adalah tanda tanya. Adam jatuh karena tidak taat, makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Karena menambah firman dan mengurangi firman, Hawa telah tertipu oleh iblis. Iblis sampai hari ini tidak pernah lepas dari yang disebut kebencian akar pahit kepada manusia dan Tuhan. Oleh karena itu dia berusaha untuk menanamkan kebencian, akar pahit kepada manusia, mengeraskan hati.
Nah, setelah Adam jatuh, maka Allah mulai bekerja. Dia mempersiapkan anak domba Paskah yang tidak bercacat celah selama kurang lebih 4.000 tahun. 4.000 tahun. Itu 4 harinya Tuhan. Dia menyiapkan korban penebus, anak domba yang tidak bercacat celah. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Tiba waktunya dia sendiri turun, Allah sendiri jadi manusia dalam rupa Yesus, lahir di kandang. Kebanyakan kita memperingati hari lahir Tuhan, kita tidak mengerti apa-apa. Kita cuma bersukaria, berpesta pora, nggak ngerti. Yang seharusnya kita ini prihatin, justru di saat-saat itu kita ingat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sebab datangnya Kristus ke dunia bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk mengakhiri hidupnya di atas kayu salib di Golgota, untuk membenarkan kita oleh darahnya, untuk membawa kita kembali ke sorga, untuk membawa kita masuk di dalam rencananya, untuk bisa menjadi mempelai wanitanya, untuk bisa memerintah bersama dia di kerajaan damai 1000 tahun. Itu sabat yang besar, hari perhentian. Itu yang dimaksud. Ada satu hari yang disediakan bagi umat Allah, bagi kita, untuk kita bisa menikmati kerajaan damai yang penuh dengan kedamaian. Kalau tidak mulai sekarang hati kita tidak dipenuhi dengan kedamaian, masa kita bisa masuk ke sana? Apa kita berjalan ke sana kalau hati kita tidak dipenuhi damai? Tiba waktunya domba Paskah disembelih. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Hari ketiga dia bangkit. Dia naik ke sorga. Dan dia akan datang kembali. Dan ketika Tuhan naik, Roh Kudus turun. Roh Kudus zaman gereja, zaman kita sekarang. Karena itu jangan kita keraskan hati supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus Allah. Kita bisa peka kepada Roh Kudus. Jangan didukacitakan Roh Kudus Allah itu. Dengan mengeraskan hati, dengan ada akar pahit, dengan apa yang tidak bisa dibereskan, tidak boleh, tidak lagi mau mengampuni. Ini zaman gereja. Ada 2 hari sesudah dia naik ke surga, itu turunnya Roh Kudus. 2000 tahun, 2 hari Tuhan, 2000 tahun sama. Roh Kudus turun. Yang kita dukakan Roh Kudus, ini zaman gereja. Kita harus punya kepekaan kepada Roh Kudus. Nah, salah satu yang membuat hilangnya kepekaan kita kepada suara Roh Kudus adalah keraskan hati. Jangan mengeraskan hati. Sebab kita sudah ada di penghujung akhir zaman, akhir dari zaman akhir. Akhir, sudah hari ke-6. Sudah menjelang malam. Ya, untuk masuk nanti di kerajaan 1000 tahun damai. Itu hari perhentian, hari ke-7. Ini yang dimaksud. Kita disediakan hari perhentian, hari ke-7. Masih ada 1 hari itu. Ya. Ayat 9 tadi katakan, jadi masih tersedia suatu perhentian. Ya, bukan hari itu, sebenarnya harinya tak ada.
Masih tersedia suatu perhentian hari ke-7 bagi umat Allah, itu kerajaan 1000 tahun damai. Lah kita ada di sana memerintah sebagai raja. Kemudian kita akan masuk Yerusalem baru, masuk kekekalan. Tapi kalau kita keraskan hati kita, tidak ada pengampunan, tidak ada. Sebenarnya orang yang mengeraskan hati itu asalnya dari keangkuhan, kesombongan, angkuh, tidak rendah hati. Kalau orang rendah hati, mudah memaafkan. Oh, saya kurang sempurna, dia juga kurang sempurna. Oh, dia tidak sempurna, saya pun tidak sempurna. Suami saya tidak sempurna, saya pun tidak sempurna. Tidak usah kita keraskan hati. Maafkan saja. 70 kali 7 kali, 490 kali dalam satu hari. Tiap 3 menit satu kali pengampunan. Kalau dipotong 7 jam tidur, ada 17 jam. Kalau dibagi per menitnya, maka tiap 2 menit satu kali pengampunan. Kalau orang dengar ini masih lagi menyimpan marah dalam hati, masih menyimpang akar pahit, masih menyimpang kebencian, ini orang sebenarnya orang yang keras hati. Dan Tuhan katakan dia tidak masuk ke dalam perhentian. Rencana Allah gagal dalam hidupnya, nggak diberkati. Ngeri benar. Jadi kita tidak boleh remehkan tentang mengeraskan hati. Dia orang yang mengeraskan hati itu makin lama makin masuk ke dalam lubang. Ketika dia mengeraskan hati, dia masuk lubang. Tambah keras, lubang lebih dalam. Masuk lagi, lebih dalam. Yang tidak akan keluar. Kecuali dia berikan hatinya untuk lembut. Tuhan Roh Kudus, kerjakan hati saya. Hanya Roh Kudus yang bisa melembutkan hati manusia. Lah kalau orang sudah peka kepada Roh Kudus hilang, bagaimana bisa lembut hatinya? Dia menjadi sombong, angkuh. Pokoknya sekali tidak mau bicara, tidak bicara. Aku sudah tidak mau lihat mukamu. Apa sebabnya pernikahan jadi perceraian? Retak, keras hati, kekerasan hati loh. Kekerasan hati suami atau kekerasan hati istri sehingga terjadi perceraian. Musa bilang, memang aku beri surat cerai, tapi itu karena ketegaran hatimu. Kamu paksa aku. Sebenarnya dari semula, kata Musa dalam Injil Matius, kalau kita baca, tidak ada perceraian. Allah yang semula menjadikan laki-laki dan perempuan dijadikan satu daging. Tidak boleh bercerai. Tapi karena keras hati kamu memaksa aku untuk membuat surat cerai. Bayangkan, begitu banyak pernikahan diakhiri dengan perceraian. Coba kita baca Matius 19 ayat 7 dan 8. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kalau engkau menceraikan istrimu, kenapa Musa? Katanya kan tidak bisa bercerai, tapi Musa kok bikin surat? Terus? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu. Ya, karena kekerasan hatimu. Terus? Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Nah, karena ketegaran, keras hati. Sudah, saya tidak mau lanjut, cerai aja kita. Padahal Tuhan sendiri katakan dalam kitab Maliaki,
Aku benci itu perceraian. Jangan kita melakukan apa yang dibenci Tuhan. Istri mempertahankan kebenarannya, suami juga mempertahankan kebenarannya. Bukan kebenaran Tuhan, kebenaran diri sendiri. Angkuh, tidak ada pengampunan, tidak bisa memaafkan. Ini kekerasan hati, mana ada berkat. Kalau Tuhan suruh kita, janganlah keraskan hatimu, kita percaya. Tuhan itu tidak menyuruh kita yang kita tidak bisa lakukan. Seorang bapak, anaknya umur 10 tahun. Anak ini cuma bisa gendong beras 5 kilo. Tidak mungkin bapaknya itu kasih beras 10 kilo atau 15 kilo atau 20 kilo. Anak itu akan mati. Kalau dia suruh anaknya pikul beras 5 kilo, dia tahu anak itu bisa. Kalau Tuhan suruh kita jangan keraskan hati, berarti Tuhan tahu bahwa kita bisa sanggup. Karena apa? Karena Dia menyediakan yang namanya kasih karunia. Kasih karunia ini adalah satu kemampuan, kesanggupan kepada kita untuk tidak mengeraskan hati. Dia menyediakan itu. Tapi kalau kita tetap mengeraskan hati, maka kita menolak pertolongan Tuhan yang namanya kasih karunia. Ya. Itu. Dari mana sebetulnya kekerasan hati itu awalnya? Kalau ada orang keras hati, sombong. Coba lihat kalau orang keras hati, tidak mau memaafkan. Tambah lama, tambah sombong dia. Tambah lama, tambah sombong. Omongannya sombong. Serba sudah tidak cocok, tidak seperti dulu lagi. Jatuh, saudara. Jatuh dalam lubang. Ya. Sebenarnya kekerasan hati itu dimulai kapan ya? Coba kita tanya, kapan saya mulai keras hati? Kapan? Kekerasan hati itu dimulai ketika kita tidak suka kelakuannya orang, tidak suka sesuatu itu. Itu awalnya. Kemudian kita tersinggung. Nah, tersinggung ini hati-hati. Nah, kemudian jadi sakit hati. Nah, itu. Tersinggung. Ini juga bahaya. Tidak suka akan tindakan orang, tersinggung, kemudian sakit hati, kemudian lanjut akar pahit, kebencian. Ini kalau tadi tolong Tuhan, tidak masuk ke dalam tempat perhentian Tuhan 1000 tahun damai, tidak masuk dalam rencana Allah bangsa Israel. Karena kamu seperti itu, maka aku sumpahi kamu tidak masuk ke negeri perjanjian, ke perhentianku. Dan itu menjadi satu kesulitan, problem besar dari bangsa Israel ini, yaitu keras hati. Dan itu juga kita, hati-hati. Ini kita belajar. Saya bilang, Tuhan tolong saya supaya saya belajar untuk tidak mau mengeraskan hati, tidak mau mengeraskan hatiku, tapi mau belajar untuk terbuka, lembut, mengalami karya Roh Kudus. Jadi hati-hati tersinggung, hati-hati kalau kita tidak suka lakuannya itu, tersinggung, luka hati, jadi akar pahit, tidak mau memaafkan, mengeraskan hati.
tambah mengeraskan hati, tambah masuk ke dalam lubang, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh, terperosok amat dalam, jauh dari berkat. Ya, jadi jangan keraskan hati. Itu tidak mendatangkan berkat. Paham komunis itu diawali oleh seorang yang tadinya orang Kristen baik, pemuda yang lahir baru, yang punya hubungan intim dengan Kristus, pemuda yang aktif melayani dalam gereja, namanya Karl Marx. Karl Marx adalah orang yang mengasihi Tuhan, punya hubungan yang baik di awal-awal kehidupan. Satu waktu dia melihat pekerja di Jerman tuh, pekerja tidak diperlakukan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan Adam. Dia ingin gereja menolong mereka, gereja membantu, tapi gereja tidak menolong. Kemudian dia tidak suka kelakuan gereja. Dia tidak senang, timbul akar pahit. Ya, akhirnya di usia yang sangat muda, umurnya 20 tahun, Karl Marx menemukan paham komunis. Dan itu berarti dia menjadi penentang Kristus, musuh utama dari Yesus. Bagaimana seorang yang lahir baru, awalnya baik, dia akhiri dengan yang tidak baik, karena dia mengeraskan hati. Rasul Paulus mengajar jemaat di Galatia supaya mereka jangan memulai dengan roh, mengakhiri dalam daging. Pengkhotbah mengatakan, akhir dari segala sesuatu harus lebih baik dari awalnya. Nah, Karl Marx ini mulai dengan yang baik, mengakhiri yang tidak baik. Umur 20, dia mencetuskan satu paham komunis. Dan lihat saudara, tidak ada untungnya kalau kita mengeraskan hati. Nikah gagal, pergaulan di jemaat, persekutuan jemaat, persekutuan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, habis hancur. Ya, itu akibat keras hati, jauh dari berkat, jauh. Tidak masuk kata Tuhan dalam perhentianku. Bahaya. Marilah umat Tuhan, jangan keraskan hati. Saya ingat cerita di Keluaran Firaun. Nah ini, Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan mendatangkan tulah. Ketika tulah datang, Firaun datang pada Musa, tolong doakan supaya tulah itu berhenti. Oke, supaya bangsa Israel boleh pergi, saya izinkan. Musa doa, tulah berhenti. Begitu berhenti tulah, dia keraskan hati lagi. Sampai beberapa kali Firaun keraskan hati. Dan akhirnya yang terakhir Tuhan bilang, sekarang aku yang keraskan hati kamu. Kalau Tuhan yang mengeraskan hati, siapa lagi yang bisa melembutkan? Jangan tunggu sampai Tuhan yang mengeraskan hati kita. Coba kita baca Keluaran 8 ayat 15. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan,
ia tetap berkeras hati Ya, dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, ya. seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ayat 32. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Ya, Keluaran 9 ayat 7. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Ya. Tetapi Firaun tetap berkeras hati Nah, dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. ayat 12. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Kalau Tuhan Firaun, yang mengeraskan hati, celaka. Terus, sehingga ia tidak mendengarkan mereka, ya, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. kalau Tuhan yang mengeraskan hati, siapa yang bisa menolong? Jangan tiru Firaun. Jangan tiru bangsa Israel. Kalau tidak salah dalam Yosua juga dikatakan, Yosua 11 ayat 20, tolong dibaca. Situ bangsa Israel mengeraskan hati, menolak kasih karunia. Ya. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras. Karena Tuhan yang menyebabkan. Nah, ini Tuhan yang mengeraskan hati. Terus, Sehingga mereka berperang melawan orang Israel, ya, supaya mereka ditumpas. nah ya, kalau Tuhan juga bisa membuat saudara keras. Memang sudah, oh enggak mau bertobat ya, enggak mau jadi baik ya, tidak mau berdamai ya, suami istri enggak mau berdamai ya, saudara bersaudara enggak mau berdamai ya, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat dengan pelayan Tuhan enggak mau berdamai ya. Jelas sekarang aku yang keraskan hati. Wahai, siapa yang bisa tolong kita? Tubuh Kristus, gereja Tuhan. Hari-hari ini, mari kita menghancurkan segala kekerasan hati. Lembutkan hati. Ini adalah zaman Roh Kudus. Roh Kuduslah yang melembutkan hati, supaya firman yang kita dengar itu masuk ke dalam hati dan kita percaya dan kita menjadi pelakunya. Dan kita menerima berkatnya dan kita disediakan hari perhentian yang besar itu, kerajaan 1000 tahun damai. Kita boleh menikmati pesta pernikahan anak domba. Kita menjadi mempelai wanitanya. Kita ada di kota Yerusalem baru. Tapi kalau kita bertahan, enggak, saya keras hati, keraskan hati. Oh, banyak tempat kok. Enggak bisa hidup di sini, saya ada hidup di dalam sana, hidup sana, hidup di luar negeri, sampai ke kutub utara. Ya. Mari kita mohon Tuhan, gereja Tuhan, tubuh Kristus, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita lembutkan hati. Jangan gereja terus bertengkar, berebutan sesuatu yang Tuhan tidak senang. Usir mengusir. Ya. Kekerasan hati tidak menolong. Pelajaran yang terpenting, contoh yang sangat akurat adalah bangsa Israel. Karena itu Tuhan bilang dalam Ibrani 3, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaraku, suara Roh Kudus, jangan keraskan hati, supaya berkat Tuhan
turun atas hidupmu. Mari kita simak baik-baik, kita renungkan baik-baik, dan kita baca bahwa justru kekerasan hati lah yang menghalangi berkat Allah dicurahkan atas hidup kita. Orang bisa bicara lembut, ya, tapi hatinya keras. Ada orang bicara keras, tapi hatinya tidak keras, lembut. Itu bukan ukuran kata-kata kita, gaya kita bicara, atau apa perilaku. Yang penting di dalam ini jangan dikeraskan. Ya, kiranya Tuhan Roh Kudus mengertikan kita semua. Bahwa bangsa Israel diperintahkan Musa, kasihi Tuhan, takut Tuhan, lakukan perintahnya dengan setia. Kamu akan melihat hari-hari baik. Bangsa Israel lakukan? Tidak. Bangsa Israel keras hati. Harapan saya, firman Tuhan yang baik ini, janganlah keraskan hati, kita taati. Kita menangis, menyesal, Tuhan lembutkan hatiku. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita akan berdoa, kita menyembah Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa melembutkan hati, membuka hati, sehingga kita tidak mengeraskan hati. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. biar Roh Kudus hadir. Buka hati, jangan keraskan hati. Buka hati. Hanya kuasa Roh Kudus yang bisa melembutkan. Diutus Bapakku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku
buka hati Ku buka hati untuk rohmu. Kamu Tuhan. Ku buka hati untuk menyembahmu. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamah kami Tuhan, Jamah penuhi kami penuhi kami dengan kuasa dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, buka hatimu. Ku buka hati Jangan keraskan hati. Kamu Tuhan. Buka hatimu, biar Roh Kudus bekerja, Buka hati melembutkan hati. Tidak terus marah, tidak terus menyimpan kesalahan orang, tidak minta bercerai. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kenapa bercerai suami istri? Tegar, keras hati, dua-duanya keras. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, buka hatimu. Jangan keraskan hati. Buka hatimu, biar Roh Kudus bekerja, melembutkan hati. Tidak terus marah, tidak terus menyimpan kesalahan orang. Kita bawa hati yang keras. Tidak ada damai, tidak ada perhentian. Tidak akan masuk perhentian yang disediakan Allah, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Gak ada untungnya mengeraskan hati. Kalau saudara punya hati yang keras, coba saudara taruh tanganmu dua-duanya di dada. Tuhan, dengan hancur hati, oh lambat sangkalamai, dengan hancur hati, Engkau hancur hati, pulihkan hatiku Tuhan. Oh haleluya, pulihkan, pulihkan hati. Tolong mereka Tuhan, tolong kami semua, agar kami tidak keras hati. Karena Tuhan sendiri memerintahkan pada kami untuk tidak mengeraskan hati, dan Tuhan menyiapkan kasih karunia, pertolongan, kemampuan untuk kami dapat mentaati perintah Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami, melepaskan kami dari kekerasan hati, sehingga kami tubuh Kristus bisa bersekutu. Sidang jemaat, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kami boleh saling menopang dan saling mengasihi. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, dimuliakan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dan kami percaya firman Allah jadi berkat ketika kami buka hati kami. Amin. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk di hari-hari akhir, samang akhir ini, kita mau belajar mematuhi, taat perintah Tuhan dengan baik. Kita akan berjumpa kembali pada hari Minggu yang akan datang, pada tanggal 19 Juli jam 9 pagi, masih di media yang sama ya. Kita tetap
beribadah, mensyukuri. Ya, jemaat-jemaat berkata kepada saya, kami mensyukuri walaupun di rumah kami masih boleh dengar firman, kami masih boleh beribadah dengan keluarga, terkumpul anak, orang tua. Ya, sangat bersyukur. Terima kasih. Ya, memang tidak mudah melalui masa sulit ini, tapi bersama Tuhan kita bisa melaluinya juga. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita bisa bertemu lagi di ibadah minggu jam 9 pagi pada tanggal 19 Juli. Mari kita bangkit berdiri. Yang di rumah semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita diberkati agar menjadi berkat bagi banyak kehidupan. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin.